Assalamualaikum. Kali ini saya mau berbagi kisah dari buku yang berjudul Hiburan Orang-Orang Sholih. Ada 101 kisah segar, nyata, dan penuh hikmah. Semoga dengan ini kita bisa menyelami isi buku bab demi bab, kisah demi kisah, memetik hikmah dari setiap episode yang akan menemani teman-teman melalui buku yang akan kita bahas bersama. Kisah pertama yang berjudul Pembunuh 100 Orang yang Bertaubat. Dalam sebuah hadis Nabi Rasulullah SAW diceritakan ada satu orang pembunuh, kemudian dia bertanya, siapa orang yang paling alim di muka bumi ini? Lalu dia diberi petunjuk agar mendatangi seorang rahib. Dia pun mendatangi rahib tersebut. Kemudian dia mengakui bahwa dirinya telah membunuh 99 orang dan bertanya, apakah masih ada pintu taubat untuknya? Tetapi rahib itu menjawab tidak ada. Lalu kemudian, seseorang tersebut membunuh rahib itu hingga genap menjadi 100 orang yang telah dibunuhnya. Kemudian dia menanyakan kembali tentang orang yang paling alim di muka bumi ini. Lalu dia diberi petunjuk agar mendatangi seorang lelaki yang alim. Kemudian dia bertanya lagi, saya telah membunuh 100 orang, apakah ada pintu taubat untukku? Lalu orang alim tersebut menjawab, iya, masih ada. Siapa yang menghalangi antara orang dengan taubatnya? Kemudian orang alim tersebut memerintahkan agar ia pergi ke daerah ini dan ini. Kemudian dia berkata bahwa di daerah tersebut terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah SWT. Kemudian orang alim tersebut berkata, beribadahlah kepada mereka, bersama mereka. Janganlah engkau kembali ke daerahmu, karena daerahmu adalah tempat yang buruk. Kemudian ia berangkat, tetapi belum sampai tujuan, maut menjemputnya. Ketika ia sampai di pertengahan jalan, akhirnya malaikat membawa rahmat dan malaikat pembawa azab saling cekcok. Malaikat rahmat mengatakan, dia datang dalam keadaan bertaubat, seraya menghadapkan hatinya kepada Allah. Sedangkan malaikat azab berkata, sungguh, dia belum pernah melakukan amal kebaikan sama sekali. Kemudian datanglah malaikat yang menjelma sebagai manusia kepada mereka berdua. Mereka menjadikan malaikat tersebut sebagai pemutus hukum di antara mereka berdua. Kemudian ia berkata, ukurlah jarak tempat ia tinggal dengan kedua daerah tersebut. Daerah yang paling dekat di antara keduanya, maka ia dihukumi sesuai daerah itu. Lantas mereka mengukurnya dan ternyata ia lebih dekat ke daerah tujuannya. Lantas malaikat rahmatlah yang membawa ruhnya. Di riwayat lain yang sahih disebutkan, ternyata dia lebih dekat ke desa yang baik dan terpaut 1 jengkal. Oleh karena itu dianggap termasuk penduduk daerah tersebut. Di dalam riwayat lainnya juga, yang sahih disebutkan Allah memberi ilham kepada desa yang ditinggalkan agar menjauh dan memberi ilham kepada desa yang dituju agar mendekat. Dia berkata, ukurlah jarak antara dia dengan kedua desa tersebut. Maka mereka mendapatinya yang lebih dekat ke desa yang dituju dengan terpaut 1 jengkal. Lalu Allah memberi ampunan kepadanya. Dari kisah tadi, kita bisa mendapatkan banyak hikmah ya. Di antaranya yang pertama, ahli ibadah yang tidak berilmu dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Seperti hal yang tadi ketika ada ahli ibadah pertama ditanya, apakah saya akan mendapat ampunan karena telah membunuh 99 orang dan jawabannya adalah tidak, maka itu membahayakan dirinya sendiri yang akhirnya dibunuh dan membahayakan orang lain jika ia percaya bahwa tidak ada ampunan bagi seseorang yang berdosa. Kemudian pelajaran berikutnya adalah ketika ada 2 orang yang berselisih, kita boleh mengangkat seseorang untuk memberi keputusan atas perkara tersebut. Kemudian pelajaran yang terakhir yang dapat saya simpulkan adalah meskipun dosa terlalu besar, ampunan Allah SWT lebih besar.
Jika seseorang bertaubat dengan sungguh-sungguh, pastilah ia mendapat rahmat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.